Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Herul Lasari dari kelas 2D, kelompok volumetri D13. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penetapan penentuan kadar NaCl dalam garam dapur dengan cara fayans. Judul penetapan: penentuan kadar NaCl dalam garam dapur dengan cara fayans. Tujuan penetapan: untuk menentukan kadar NaCl dalam garam dapur dengan cara fayans. Dasar prinsip: larutan klorida netral dititar dengan larutan perak nitrat sehingga mengendap larutan perak klorida. Untuk menetapkan titik akhir, fayans menggunakan indikator adsorpsi, yaitu larutan Feuerstein. Endapan AgCl akan mengadsorpsi ion-ion sewarga. Bila masih ada kelebihan ion-ion Cl-, maka akan mengadsorpsi ion itu. Setelah titik akhir terlampaui sedikit, maka tidak akan mengadsorpsi lagi ion-ion Cl-, tetapi akan mengadsorpsi ion-ion Ag+. Larutan Feuerstein akan mengakibatkan larutan berwarna kuning hijau. Pada titik setara, indikator dan ion Ag+ akan terserap oleh endapan sambil membentuk perak fluorescent yang berwarna merah jambu. Di penitaran, NaCl dititar dengan AgNO3 menjadi AgCl ditambah HNO3. Alat dan bahan yang digunakan: yang pertama, alatnya yaitu gelas piala 10 ml, gelas piala 500 ml, Erlenmeyer 300 ml, buret 50 ml, pipet tetes, corong gelas, dan klien statif. Yang kedua, bahannya yaitu contoh padatan garam dapur: larutan AgNO3 0,05N yang telah distandarisasi, larutan fluorescent 0,01%. Prosedur kerjanya adalah: pertama, ditimbang kurang lebih 0,8 gram contoh garam dapur ke dalam gelas piala 100 ml. Kemudian dilarutkan dengan aquades. Setelah dilarutkan, dipindahkan larutan tersebut ke dalam labu ukur 100 ml. Kemudian dilakukan pembilasan pada gelas piala 100 ml. Kemudian larutan diencerkan dengan aquades. Lalu leher labu ukur dibersihkan dengan kertas saring. Setelah dibersihkan, dilakukan proses menghimpitkan atau dihimpitkan dengan memipet aquades menggunakan pipet tetes, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml hingga kemudian diteteskan hingga menyentuh garis meniskus. Kemudian labu ukur tersebut ditutup lalu dihomogenkan. Yang kedua, dipipet 25 ml larutan ini ke dalam Erlenmeyer 300 ml dan ditambahkan 4 tetes fluorescent 0,01%. Tujuan penambahan fluorescent yaitu untuk mengadsorpsikan ion-ion berlebih atau kelebihan ion-ion yang telah bereaksi sehingga menimbulkan perubahan warna dari tidak berwarna hingga berwarna kuning hijau. Yang ketiga, larutan tersebut dititar dengan larutan AgNO3 0,05%, 0,05N hingga terbentuk endapan merah jambu. Berdasarkan prosedur kerja sebelumnya, berikut data hasil penimbangan dan penitaran yang saya peroleh. Selanjutnya, perhitungan.
Perhitungan untuk penentuan kadar NaCl dalam garam dapur dengan cara fayans adalah kadar NaCl sama dengan faktor pengenceran dikali volume zat penita dikali normalitas larutan AgNO3 0,05 N yang telah distandarisasi dikali bobot ekivalen NaCl dibagi miligram contoh dikali 100%, di mana faktor pengenceran diperoleh dari volume larutan yang dibuat dibagi volume larutan yang dipipet ke dalam Erlenmeyer, dan di mana bobot ekivalen NaCl adalah 58,5. Kesimpulan, berdasarkan praktikum dapat disimpulkan bahwa kadar NaCl dalam garam dapur dengan cara fayans diperoleh sebesar 98,47%. Berikut penjelasan dari penentuan kadar NaCl dalam garam dapur dengan cara fayans. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.